Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di channel Esa Beat Farm Yogyakarta. Baik, terima kasih teman-teman telah menyempatkan meluangkan waktunya untuk mengikuti channel kami. Ya, dimana kesempatan kali ini adalah kita memberikan beberapa tahapan. Ya, ada 4 langkah awal beternak murai. Oke, 4 langkah awal kunci suksesnya beternak murai. Penasaran? Oke. Saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya. Apa sih tujuan teman-teman itu beternak murai? Punya tujuan apa? Kan begitu. Nah, tentunya adalah rata-rata orang menjawab melestarikan, ya, melestarikan burung murai yang ada di Indonesia pada umumnya. Nah, cuman, ya, ada cumannya. Dari tujuan melestarikan itu tentunya teman-teman semuanya punya harapan bahwa dari hasil melestarikan ini nantinya akan mendapatkan yaitu apa? Pendapatan dari beternak murai batu. Betul nggak? Oke, ya. Tidak menutup atau apa ya? Kita nggak usah menafik lah. Orang beternak murai itu notabene cenderung ke arah seperti itu. Cuma ini harus didasari oleh apa? Rasa suka, hobi, ya. Jangan melihat hasil dan hasil. Mungkin teman-teman pada main mungkin atau ngobrol di gardu atau di apalah. Ada orang cerita bahwa wah, itu si A beternak murai sukses, bisa beli apa-apa. Jangan seperti itu melihatnya. Ya. Kalau teman-teman semuanya mengambil kesimpulan bahwa beternak murai itu gampang, ya boleh dibilang begitu. Susah, iya. Tapi harus didasari oleh rasa suka. Kalau teman-teman itu didasari oleh rasa suka, maka ya hal-hal yang nantinya akan ditemukan dalam beternak murai itu dapat dilalui dengan enak. Asal mau belajar. Itu satu, ya. Didasari oleh rasa suka maupun hobi. Bagaimana kesuksesan seseorang dalam beternak murai? Tentunya mereka mempunyai rasa suka terhadap burung tersebut. Cara merawatnya, bagaimana cara merawatnya dengan baik sehingga punya keinginan untuk melestarikan dengan cara yaitu breeding atau beternak. Ya, itu satu kuncinya seperti itu. Oke, perlu dipahami ya. Teman-teman semuanya harus punya rasa suka atau hobi terhadap burung yang teman-teman pelihara. Entah apapun itu. Apalagi ini murai batu yang notabene adalah cukup fantastis di dalam nilainya. Karena murai batu itu banyak grade. Oke, dari rentan taruhlah 500.000 sampai ratusan juta ada. Tinggal teman-teman tuh milih mau ring yang mana, kan begitu. Nah, ini bagi teman-teman pemula, langkah yang pertama tadi itu tolong dipahami betul. Jadi jangan melihat nilai yang akan dihasilkan nantinya apabila ingin beternak murai. Oke, itu pesan saya seperti itu. Nah, yang kedua, tentunya akan beternak murai itu apa yang perlu disiapkan adalah pemilihan induk, ya, pemilihan induk. Bagaimana cara memilih induk? Ada 2 cara. Oke, ada 2 cara. Pertama, bisa sampean awali dari usia remaja maupun usia muda. Orang bilang namanya trotolan.
masih anak-anak, kisaran umur 3 bulan lah. Pilihlah jantan dan betina yang bagus. Artinya bagus secara fisik, ya, itu tidak cacat. Itu saja. Untuk rupiahnya berapa? Tergantung dari kantong masing-masing. Tidak ada patokan. Pada prinsipnya adalah bila mana teman-teman semuanya itu akan menjadikan trotolan atau anak-anak dari murai batu ini nantinya akan dibuatkan induk, dijadikan induk, maka perhatikanlah apa silsilah maupun dari keturunan dari si anak tersebut. Satu contoh, induk meloloh anak bagus nggak sih? Bagus, oke, poin 1. Kemudian dia lahir dari berapa bersaudara, misalkan begitu. Atau induk itu bertelur berapa sih? Ya kalau saya minimal 3 lah, syukur 4, 5, 6. Itu sampai cari seperti itu. Ya. Karena apa? Turunannya akan banyak. Nah, kan begitu, harapannya seperti itu. Jadi telur-telur yang induk-induk yang bertelur di 3 ke sana, 3, 4, 5, 6 itu sampai cari. Terutama untuk gennya betina. Nah, sampai cari betina dari 3 atau 4 bersaudara, atau induknya itu bisa nelur 3 lebih, begitu. Jadi bisa diawali dari usia trotolan, kemudian dimasukkan dalam satu kandang pure sampai dewasanya nanti. Karena itu akan memudahkan untuk teman-teman semuanya dalam proses penjodohan, gitu. Yang kedua, bisa teman-teman semuanya belanja atau beli usia remaja atau siapan, ya bisa, sehingga perlu namanya nanti adalah penjodohan. Itu bisa kita sampaikan nanti di step keempatnya. Nah, 3 beli indukan yang sudah jadi, ya. Indukan yang sudah jadi artinya indukan yang pernah berproduksi di tempat panjenengan beli, di tempat dimana temen itu beli. Misalkan tempatnya si A itu ada indukan yang mau dijual dan sudah produksi. Kalau kantongnya mampu silahkan. Tetapi catatan adalah jaga jangan sampai stres apabila teman-teman semuanya itu cabut kandang dari kandang lama sudah produksi, kok tiba-tiba di kandang kita tidak berproduksi. Ya, itu kenapa? Nah, itu kita harus bisa mengolah hal tersebut, menjaga indukan supaya tidak stres. Artinya ketika penangkapan dari kandang lama itu dibuat jangan sampai stres. Ya, itu ada trik-triknya seperti itu. Saya kira si penjual juga paham apabila Anda semua, teman-teman semua itu akan membeli indukan yang sudah produksi. Atau justru teman-teman juga sudah paham, Mas tolong indukannya cara nangkapnya diperangkap pakai sangkar. Boleh seperti itu. Sehingga ketika pemindahan dari kandang ke sangkar itu tidak terjadi jaring, ya. Pakai jaring ikan itu jangan. Karena apa? Namanya induk produksi akan stres, Mas. Ya, kecuali masih remaja, masih penjodohan, nggak ada masalah. Tapi intinya menjaga burung jangan sampai stres itu bagaimana? Itu harus sampai pahami betul. Ya, itu. Jadi pertama adalah didasari oleh rasa suka atau memang hobi. Kedua, pemilihan induk. Pertama bisa melalui awal dari trotolan, jantan dan betina. Dengan sampean harus tahu betul tentang riwayat dari indukan tersebut. Atau bisa beli dari usia remaja, atau bisa beli di usia produksi. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kandang. Nah, kandang kemarin sudah kita bahas, sudah kita sampaikan bagaimana sih peletakan kandang yang baik dan benar. Artinya apa? Kandang dalam bentuk apapun tidak jadi masalah.
Apa artinya tidak bentuk apapun? Satu, oh karena tempat saya itu apa namanya sempit, tapi saya ingin beternak mureh. Maka yang sampean pilih adalah kandang-kandang minimalis. Banyak bahas tentang kandang minimalis di konten-konten YouTube banyak sekali itu. Silahkan sampean pelajari itu. Kemudian ada yang oh karena lahan saya cukup luas ya, kemudian saya ingin membuat permanen, kandang permanen. Berapa ukurannya? Banyak dibahas juga di konten-konten YouTube ya, bagaimana bentuk kandang permanen. Ya, karena tidak ada suatu batasan atau rata-rata berapa sih? Itu. Ada yang lebar 60, tinggi 2 meter, ke belakang 120 atau 2 meter. Banyak tergantung dari lokasi teman-teman akan melakukan ternak. Jadi itu, menyesuaikan tempat yang ada. Jadi kalau ringkas ya, lahan sempit tapi ingin kita punya harapan adalah mengembangkan banyak pasangan atau banyak kandang. Maka yang dipilih adalah apa? Kandang minimalis. Bagaimana bentuknya? Coba dilihat di konten-konten banyak sekali YouTube ya. Kalau saya sarankan dengan lebar 60, tinggi 90, ke belakang 60 atau 70 itu untuk satu ekor. Kalau pasangan berarti berapa? 120, 90, ke belakangnya berapa? 60 atau 70. Itu untuk satu pasang. Kok bila mana poligami? Berarti berapa? 180 dibagi 3. Kenapa bagi 3? Betina, jantan, betina. Nah, tingginya 90, ke belakangnya 60 atau 70 bisa. Karena di tempat kami itu banyak berbagai tipe kandang. Dan alhamdulillah produksi. Ya, penasaran? Main aja ke Hesabit Farm Jogja. Kemudian yang selanjutnya adalah proses apa? Bila mana kita sudah punya rasa hobi ingin memelihara burung, kemudian kita sudah milih induk berbagai macam karakter, ya. Kemudian kita sudah belanja sana sini. Nah, yang terakhir adalah penjodohan. Oke, yang namanya beternak secara sukses itu 4 langkah ini harus sampai lalui. Ya, 4 langkah awal ini harus sampai lalui. Yang keempat apa? Penjodohan. Penjodohan ada beberapa fase atau beberapa cara ya. Pertama, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa untuk memudahkan kita dalam penjodohan, maka belilah murai batu di masa usia anak-anak. Karena lebih gampang dalam proses penjodohan nantinya. Kita beli satu pasang jantan dan betina dengan beda gen ya, atau beda terah gitu, sampai satukan dalam satu kandang sejak dini masuk plung begitu. Nah udah tinggal nikmati prosesnya, bagaimana dia dalam fase ngurak atau lepas trotol ganti bulu begitu sampai dia usia remaja dan dewasa. Jadikan satu terus seperti itu. Itu penjodohan sejak dini. Yang kedua, penjodohan bagaimana? Bila mana teman-teman itu membeli burung usia remaja, mungkin jantan beli tempatnya si A, betina beli tempatnya si B, bawa pulang, ya tak? Berarti apa yang dilakukan? Namanya penjodohan. Nah, penjodohan itu bisa di kandang atau di luar. Bagaimana kalau penjodohan di luar? Sangkar betina, sangkar jantan kita tempel terus kemanapun dia harus nempel. Kenapa? Apa yang dimaksud kemanapun? Satu, ketika Anda akan melakukan penjemuran di luar di pagi hari ya, mandi jemur di pagi hari, maka dia akan ikut nempel terus begitu. Oke? Nah, ketika selesai penjemuran akan kita taruh di dalam satu ruangan. Kita gantung begitu, sama tempel terus selalu tempel.
Oke, jarak ya nah, kalau saya sih jarak nggak ada aturan ya, nggak ada bahan baku. Tempel aja begini, nggak apa-apa. Paling setelah 10 cm aja dah. Nggak apa-apa seperti itu. Atau langsung di kandang penjodohan, di kandang ternaknya. Bisa. Nah, keuntungan kandang minimalis apa? Nah, keuntungan kandang minimalis adalah ya ada sekatnya ya yang bisa digeser maju mundur itu pakai kawat ram. Betina ditaruh yang ada glodoknya, jantan ditaruh yang tidak ada glodoknya. Ketika sampean beli itu harus diadaptasi di rumah. Jangan begitu burung datang langsung masuk kandang. Jangan. Minimal 1 minggu atau 2 minggu baru masuk kandang. Kenapa? Biar tahu adaptasi lingkungan. Ya, lingkungan beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini, yaitu di rumah teman-teman semua. Beradaptasi seperti itu. Sekiranya sudah oke, tidak terjadi stres, jantan sudah manggil gacor begitu, betina manggil jantan begitu. Nah, masukkan kandang. Kandang minimalis seperti tadi, main sekat. Betina taruh di dalam kandang yang ada glodoknya begitu, jantan taruh di yang tidak ada glodoknya. Berapa hari tergantung dari usia masing-masing, mapan atau belum, birahi atau belum. Nah, proses penjodohan sudah kita bahas tuntas ada di konten sebelumnya itu, bisa sampai buka di sana ya. Nah, bila mana sampai beli indukan yang sudah berproduksi, jangan lupa tetap lakukanlah adaptasi di lingkungan yang baru. Jangan buru-buru langsung masuk kandang. Wah, di sana udah angkut sarang nanti kalau keluar telurnya bagaimana? Tidak masalah. Nanti akan melakukan telur kembali juga. Lakukan adaptasi lingkungan Anda supaya tidak stres. Biar apal, apalagi sampai sudah punya burung banyak di rumah. Tetap lakukan adaptasi. Nah, ketika adaptasi di rumah itu maka yang diperhatikan adalah apa pola rawatan hariannya bagaimana. Ya, supaya tidak stres harus kita kasih asupan apa. Kan begitu. Nah, ada beberapa tips nantinya yang mungkin lain waktu mungkin kita akan bahas supaya burung baru masuk di dalam lingkungan rumah kita, menjaga supaya burung itu tidak stres harus pakai apa. Itu kita akan nanti insya Allah nanti kita bahas karena itu akan panjang, membutuhkan waktu yang panjang ya. Nah, bila mana adaptasi sudah dilakukan maka bisa dimasukkan di dalam kandang ternak. Nah, jadi penjodohan seperti itu akan sampean lalui ya sampai saya mulai 2011 sampai hari ini 2021 proses penjodohan masih berlangsung. Karena apa? Karena materi-materi kita banyak. Notabene adalah kita beli trotolan atau beli remaja. Jadi yang namanya ternak murai batu itu tidak lepas dari apa? Penjodohan. Sukses tidaknya dalam melakukan penjodohan adalah tergantung dari apa? Burung yang kita jodohkan. Nah, ini kalau kita mengupas tuntas masalah penjodohan ini akan panjang nih. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti kita bisa untuk periode berikutnya ya. Begitu. Jadi pada dasarnya kita ulangi ya, bila mana teman-teman semuanya itu ingin beternak murai batu harus melalui tahapan-tahapan. Pertama apa? Ya, ini sebagai kesimpulan sebelum kita akhiri. Pertama adalah didasari oleh rasa suka maupun hobi tentang memelihara burung murai batu. Kedua, dalam pemilihan indukan nantinya juga harus benar-benar diamati secara baik ya. Oke, yang ketiga apa? Kandang. Dalam menentukan kandang kita juga harus melihat apa? Situasi, kondisi, lingkungan yang ada di rumah kita masing-masing. Selanjutnya apa yang keempat? Yaitu adalah proses penjodohan ya. Beternak sukses bisa berproduksi asal penjodohan sampean, penjodohan teman-teman semuanya sukses ya. Penjodohan tidak sukses maka burung juga tidak bisa berkembang biak.
hanya jadinya adalah masalah. Jadi tahapan-tahapan itu yang harus teman-teman lalui dalam beternak murai batu. Ini bukan suatu kendala, asal teman-teman semuanya mau belajar, dan belajar. Oke, cukup sekian. Kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami dari Hesa Bit Farm Jogja mengaturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.